Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah saya kerjakan untuk praktikum mata kuliah sistem terdistribusi ya. Nah, di sini itu materinya adalah file and stream. Jadi di sini akan membuat aplikasi untuk stream reader dan juga stream writer. Sebelumnya nanti saya diperintahkan untuk membuat sebuah data customer seperti ini. Sebelumnya saya sudah buatkan. Nanti akan saya tampilkan di akhir saja. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah aplikasi, nanti tampilannya seperti ini. Mungkin di sini nanti ada ID customer, ada nama, kemudian ada alamat ya. Nah, itu nanti kita akan masukkan ketiga data tersebut ke dalam file ini. Oke, mungkin langsung masuk aja ke programnya ya. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke bagian codingannya ya. Jadi sebelumnya di sini ada using system IO. Jadi nanti teman-teman di sini tuh masukkan sistem input output dulu. Kemudian di sini teman-teman inisialisasi komponennya, di sini aktifkan text boxnya itu false dulu. Kemudian di sini ada total record. Kemudian di sini ada beberapa settingan juga. Nanti di sini ada char pemisah. Ini nanti pemisahannya menggunakan koma ya, seperti hasilnya ini nanti kan menggunakan koma. Kemudian yang selanjutnya di sini kita ada beberapa metode. Di sini ada pisah data customer. Kemudian untuk mengaktifkan text boxnya. Kemudian di sini juga ada metode untuk bersih ya, untuk melakukan clear di ID, nama dan juga alamat. Kemudian ada metode untuk menghitung total record. Nah, kemudian di sini juga ada untuk update array ya, nanti masing-masing fieldnya itu dipisahkan dengan tanda pemisah koma ya, sama seperti yang tadi sudah ditunjukkan, yaitu pemisahnya menggunakan koma. Kemudian menyimpan stringnya itu ke dalam bentuk array. Oke, mungkin di sini sebelumnya masuk ke button open ya. Nanti jadi teman-teman di sini ketika sudah memulai aplikasinya, nanti teman-teman itu masuk ke button open dulu. Kemudian teman-teman masukkan file yang tadi sudah dibuat, ya kan. Nah, nanti akan menampilkan data-data yang ada. Kemudian di situ ada button save. Di button save ini akan menyimpan data sebanyak jumlah data yang ada di dalam array dengan cara mengcopy data array lama ke array yang baru. Kemudian di sini ada button exit ya. Kemudian di sini ada button first, nanti untuk masuk ke indeks pertama ya, karena array itu indeks pertamanya adalah 0, nanti kan masuk ke indeks pertama, indeks 0 maksudnya. Kemudian untuk yang button last itu jumlah customernya dikurangi 1, karena indeks untuk array itu dimulai dari 0, jadi nanti hasilnya dikurangi 1 untuk yang button lastnya. Kemudian di sini ada button pref dan juga button next. Ini nanti indeksnya akan bertambah. Kalau untuk yang pref itu nanti indeksnya berkurang satu-satu, untuk yang next itu bertambah satu-satu. Kemudian di sini ada button add. Di sini untuk menambahkan array ya. Nanti akan diisikan sesuai dengan recordnya. Kemudian di sini ada delete juga. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita run saja programnya ya. Nah, nanti untuk programnya akan seperti ini. Jadi sebelumnya ini masih di disable ya. Jadi sebelumnya kita harus melakukan open dulu. Di open nanti kita masukkan file datanya, itu file data yang sebelumnya sudah kita buat di notepad ya. Yang sudah kita buat di notepad, yaitu di sini di data customer, kita pilih saja, klik. Kemudian nanti teman-teman itu open. Nah, setelah di open nanti akan muncul ID customer, nama dan juga alamatnya. Ini untuk customer pertama. Kemudian di sini ada customer terakhir, yaitu dengan nama Budi. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah saya bilang, itu untuk pref nanti akan masuk ke customer sebelumnya, untuk sebelumnya juga, next untuk ke customer yang selanjutnya. Kemudian untuk menambahkan itu nanti teman-teman masukkan add di sini. Kemudian masukkan ID customer, ini adalah record ke-10. Kita masukkan ID-nya itu C10. Kemudian kita masukkan namanya, misalkan Raffi. Kemudian kita masukkan alamatnya dengan alamat Pekuncen ya,
seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ini berarti data itu sudah ditambahkan. Nah, ini untuk menambahkan lagi, misalkan C11 ya, namanya Adam, misalkan kita masukkan alamatnya di Aji Barang misalkan. Nah, seperti ini datanya sudah masuk. Mungkin kita masuk ke yang sebelumnya. Nah, ini data yang tadi baru dimasukkan, ya kan? Kemudian kita masuk kelas, ini data yang terakhir kita masukkan. Nah, untuk melakukan delete, itu misalkan kita mau delete yang ini, C08 dengan namanya Lucky, alamatnya Pekuncian, kita akan delete. Ini kita klik delete. Nah, dari 7 ini nanti langsung ke 9 ya, karena data yang ke 8 itu tadi sudah kita hapus. Kemudian setelah melakukan perubahan-perubahan yang tadi, itu nanti teman-teman klik tombol save. Nah, nanti akan diarahkan ke file yang tadi, atau nanti teman-teman misalkan seperti ini saja, kita buat data customer baru. Nah, seperti ini. Kemudian klik save. Nah, ketika sudah save, kita exit dulu ya, keluar. Kita cek untuk aplikasinya itu nanti hasilnya seperti apa. Jadi kita buka keduanya. Oh, maaf, ini kita ganti formatnya menjadi txt saja biar bisa dibuka. Rename masukkan .txt. Oke, kita buka kedua aplikasinya. Jadi nanti kita akan lihat perubahannya, data customernya antara yang baru dan yang lama. Nah, ini untuk data customer yang lama, ini masih ada yang C08 yaitu atas nama Lucky. Nah, sedangkan di yang baru itu sudah tidak ada ya. Seperti ini, yang baru itu sudah tidak ada. Nah, di sini ada penambahan di C10 dan juga C11. Jadi untuk aplikasi di file and stream itu nanti akan seperti ini ya hasilnya. Mungkin untuk video yang ini saya cukupkan dulu. Nanti untuk selanjutnya, untuk yang pertemuan kedua, nanti saya siapkan dulu bahan-bahannya, nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Oke. Ya, oke. Balik lagi bersama saya untuk di video selanjutnya ya. Ini lanjutan dari yang pertemuan praktikum yang pertama. Ini masuk ke praktikum yang kedua untuk makro sistem terdistribusi. Untuk praktikum kedua ini hasilnya nanti adalah sebuah komunikasi. Jadi kita itu bikin dua form aplikasi ya. Di sini yang pertama ada chat aplikasi, nanti akan membuatnya seperti ini. Mungkin biar lebih jelas kita masuk ke codingannya saja ya. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Kemudian masuk ke codingannya. Jadi nanti sebelumnya itu teman-teman masukin ketiga ini ya. Yang sebelumnya itu tidak ada, sistem.net socket, kemudian sistem IO. Kemudian di sini teman-teman masukkan ada beberapa settingan juga. Di sini ada TCP client, ada stream reader, ada stream writer, dan juga receive dan juga send. Kemudian di sini ada pengaturan untuk IP lokalnya, karena nanti di aplikasi chat ini nanti kita koneksinya itu menggunakan IP ya. Kemudian di sini ada button satu klik. Ini tuh button untuk sebentar, ini button untuk start server ya. Ya, di sini ada button untuk start server. Nanti jadi ketika sudah berhasil masukkan IP dan juga portnya, nanti kita melakukan start server, ya kan. Kemudian di sini ada start klik, kemudian di sini ada button send nanti untuk mengirimkan pesannya. Kemudian di sini ada background worker, ada dua. Kemudian di sini ada button form 2 klik juga. Ini nanti ada tambahan untuk masuk ke form 2 nya. Kemudian untuk yang form 2 itu nanti desainnya seperti ini, sama cuman komunikasi, cuman kita nanti menggunakannya serial komunikasi ya. Jadi nanti kita masukkan port serialnya, jadi kita klik open, baru kita bisa melakukan kirim pesan seperti itu. Nah, mungkin untuk codingannya nanti seperti ini ya. Di sini untuk form 2 loadnya itu nanti ada serial portnya, nanti akan menyesuaikan yang sudah ready itu apa di komputer kita, nanti akan disesuaikan di bagian combo boxnya. Kemudian di sini ada button open untuk membuka
uh, serial portnya. Kemudian di sini ada button close juga. Kemudian di sini ada button send sama button receive. Ya sama seperti untuk mengirim pesan itu nanti ada send dan receive seperti itu. Kemudian di sini ada closing juga. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita langsung coba saja. Jadi sebelumnya karena ini saya menggunakan satu komputer, jadi sebelumnya saya sudah duplikat ya. Ini aplikasi duplikatnya dari yang sebelumnya ini, isinya itu sama persis. Jadi untuk menggunakannya itu nanti kita run kedua programnya itu secara bersama-sama. Kita run kedua programnya bersama-sama, nanti jadi bisa berkomunikasi antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang satunya lagi. Oke, ini aplikasi yang pertama. Kita tunggu lagi aplikasi yang kedua. Oke, ya. Oke, kedua aplikasinya sudah berjalan. Oke, jadi di sini salah satunya itu nanti akan kita atur sebagai server ya. Kita masukkan IP saja yang ini, kita cut saja ya, pindah ke bagian server. Kemudian kita masukkan portnya itu misalnya 1111, kemudian kita pilih start server. Kemudian kita masukkan yang di aplikasi yang satunya lagi itu kita masuk sebagai klien dengan IP dan port yang sama. Kemudian kita klik connect. Nah, nanti di sini ada hasilnya itu connected to server, ya kan? Kemudian kita masukkan pesannya di sini. Sebenarnya ini kebalik ya, maunya ini harusnya di sebelah sini, ini harusnya di sebelah sini, tapi nggak apa-apa, sama saja. Kita ketik hi server, kita pilih send. Nah, nanti akan muncul di sini. Kemudian ini akan kita balas ya, hi client misalnya. Nah, ini akan kita send. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini seharusnya di tampilannya di sini agar lebih jelas ya. Oke, ini untuk form yang pertama, untuk yang set application seperti ini. Kemudian untuk masuk yang ke form yang kedua itu sebelumnya kita harus membuat sebuah virtual serial port ya. Jadi nanti kita coba buat yang serial portnya itu yang emulator saja. Kita pakai aplikasi VSPE ya. Oke, aplikasinya sudah berjalan. Nah, oke. Nah, jadi sebelumnya itu nanti teman-teman sediain sebuah konektor ya. Satu di sini ada COM1. Nah, itu cara pembuatannya, ini masuk ke sini, create new device. Kemudian teman-teman pilih konektor di sini, kemudian pilih next. Nah, di sini ada pilihannya, ada COM berapa. Saya pilih COM2 saja, klik finish. Nah, ini jadi udah ada dua konektor yang ready, yaitu COM1 dan COM2. Oke. Ini untuk selanjutnya kita masuk ke form 2-nya. Kita masuk ke form 2. Oke. Nah, di sini nanti portnya itu akan menyesuaikan dengan yang sudah tersedia. Jadi kayak tadi kan kita udah buat dua port ya. Buat buah konektor yaitu COM1 dan COM2. Kita masukkan yang sama. Misalkan kita isi COM1, di sini juga pakai COM1, kemudian kita klik open. Di sini juga klik open. Ya kan? Kemudian kita akan mengirimkan pesan dari aplikasi yang pertama ke aplikasi yang kedua. Misalnya hi, kemudian di send. Nah, aplikasi yang kedua itu harus mereceive-nya atau menerimanya dengan cara mengeklik tombol receive ini. Nah, nanti akan tampil pesannya. Kemudian untuk mengirimkan secara balik pun demikian. Hai juga misalnya gitu kan. Kita pilih send. Nah, nanti di komputer selanjutnya juga harus ditekan tombol receive. Seperti itu. Jadi untuk yang praktikum kedua ini ada dua, yaitu chat aplikasi dan juga serial communication. Ya, mungkin untuk videonya saya cukupkan di sini. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.